Kita terhubung dengan Kapten Washi Arjanda Stolani yang merupakan pengamat penerbangan. Selamat pagi, Kapten Washi. Pagi, Pak. Baik, Cap, biasanya sebelum terbang, bagaimana koordinasi pilot dan juga tim teknis sehingga menyatakan pesawat layak terbang, Cap? Nggak ada yang... Selamat pagi, Kapten Washi. Baik, Cap, sebenarnya seperti apa koordinasi antara kapten, pilot, dan juga dengan tim teknis sebelum terbang sehingga dinyatakan pesawat ini layak untuk terbang, Cap? Semuanya itu ada prosedur-prosedurnya dan itu standar. Tidak ada hal yang khusus untuk airline A atau airline B dan itu sudah diatur oleh CASR atau Civil Aviation Safety Regulations. Jadi sebenarnya kalau soal spesifik kita mau bicarakan, ya apalagi tentang kejadian kemarin, itu seharusnya lebih ke KNKT ya. Kalau soal prosedur-prosedurnya memang sih standar ya, nggak ada yang ada interaksi, umpamanya itu sudah standar. Ada dokumen yang harus dicek, itu semua sudah standar. Dan itu dimanapun di seluruh dunia sama. Nggak ada hal yang khusus dari segi perbedaan-perbedaan. Cuman interaksi aja yang maksudnya itu sudah diatur oleh Civil Aviation Safety Regulations dan sangat ketat dan dikontrol oleh para auditor. Baik, lalu kan informasinya bahwa pesawat ini sudah 9 bulan terparkir tidak digunakan karena pandemi. Nah, setelah itu baru pesawat ini digunakan kembali. Meskipun kemarin kecelakaannya bukan penerbangan pertama, namun seharusnya seperti apa pilot dan juga kapten dari pesawat terbang melihat hal ini? Apakah perlu ada lebih detail dan juga perawatannya seperti apa, Kap? Saya mau meluruskan ya, semua informasi mengenai kejadian ini sebaiknya itu kalau secara spesifik itu harusnya di ranah KNKT. Kita dari IP sudah meriliskan sebuah video oleh Kapten Pahlawan. Beliau itu sudah mengingatkan karena kami sedang meminta semua staf dari bidang pers untuk membantu culture of safety ini di rakyat itu ditingkatkan. Culture of safety itu salah satu adalah tidak membawa orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti atau tidak tahu tentang kejadian ini, lalu membuat suatu teori-teori yang malahan membingungkan rakyat dan tidak ada kontribusi yang positif untuk meningkatkan safety culture di bangsa kita. Dan tadi saya senang sekali banyak hal yang dibahas yang sangat positif oleh iNews. Selamat ulang tahun sekalian untuk iNews di tahun ketiga ya, iNews ID ya, tanggal 8 kemarin ya. Tapi barusan saya dengar pembahasan tentang CRM, tentang in-flight fire yang pernah terjadi di airline-airline yang lain mengenai wind shear, microburst, dan diketahui berapa tahun diperlukan analisa yang luar biasa untuk memastikan. Jadi kita itu di bidang ini sangat serius. Tapi kita juga ingin mengajak rakyat itu juga meningkatkan safety culture-nya. Jadi kita juga harus mengakui bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Safety is everybody's business. Bukan hanya saya, bukan hanya pers, tapi rakyat kalau bisa berpartisipasi lebih kepeduliannya bukan dari kata-kata, tetapi dengan perilaku. Umpamanya saya kasih contoh, saya pernah ke salah satu travel agent, saya tanya, Anda sudah berapa lama bekerja di sini? Katanya 20 tahun. Saya bilang, oke, ada nggak pernah dalam 20 tahun Anda, ada nggak ada orang umpamanya datang ke Anda, bilang saya mau terbang ke Singapura, tolong kasih statistik sama saya, airline apa yang record safety-nya yang 1, 2, 3 yang terbaik. Nah, belum pernah dia bilang. 20 tahun dia kerja di situ, tapi belum pernah ada seorang penumpang yang meminta statistik seperti itu dan travel agent-nya pun tidak tahu. Jadi bahasa, sedangkan kalau kita tanya dari setiap passenger,
apa yang paling penting, umpamanya service, cost, safety, gini gitu. Hampir sekitar 90% yang kita data itu ternyata menyatakan safety itu di paling atas. Tetapi waktu lagi beli tiket tidak seperti itu. Jadi kesadaran rakyat ini dan partisipasi dari pers itu untuk memastikan seperti tadi itu mendidik, sangat mendidik itu tentang CRM, tentang smoke detector di toilet yang juga pernah terjadi gara-gara rokok ya, in flight. Jadi dari risiko-risikonya kita sudah tahu dan kita sudah melakukan aturan-aturan dan perubahan-perubahan yang sangat-sangat menolong. Tapi kesadaran rakyat, disiplin dan kepercayaan itu harus kalau kejadian seperti ini harus direlakan kepada KNKT yang sangat kompeten dan paling tanggung jawab tentang official report yang akan menghasilkan perubahan positif. Nah, kedepannya saya berharap kita saat ini kan begitu banyak orang dibuat sibuk, instansi pemerintah luar biasa reaksi dari presiden kita untuk mendukung sehingga garis sambungnya dari antar satu organisasi dengan lain nyambung begitu luar biasa sehingga ini terjadi dengan cara yang luar biasa lah. Saya tidak bisa, tidak cukup untuk menyatakan ininya. Tapi semoga setelah ini sudah lebih meredam, kita lebih mendidik dan lebih memastikan bahwa sistem yang sehari-hari jalan sama seperti reaksi seperti ini, yaitu antar organisasi, antar instansi semuanya benangnya lurus. Dan kita siap di IP, di Ikatan Pilot Indonesia dan saya sendiri untuk ingin membangun task force, aviation safety task force untuk mensukseskan supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang dicontohkan untuk perubahan yang fenomenal. Baik Kapten Washi, kabarnya kan pesawat Sriwijaya Air ini hilang kontak tidak lama setelah lepas landas. Biasanya ketika hilang kontak ini pernahkah Kapten mengalaminya dengan ATC sehingga jika hilang kontak apa yang dilakukan Cap? Hilang kontak itu ada banyak arti ya. Ada artinya mengenai komunikasi, ada artinya di radarnya hilang, ada artinya ada temporary failure segala ya. Jadi kalau dibilang hilang kontak itu kita sih sudah tahu ya kemarin yang ada di ADSB itu sudah publik dan sudah dibahas oleh semua pihak termasuk teman-teman kita seperti Ibu Ruth yang bekas dari KNKT dan KNKT pun sudah memberikan penjelasan dan saya rasa itu yang harus diikuti oleh rakyat. Jadi satu jendela untuk informasi, bukan dari orang yang duduk di US yang belum pernah terbang pesawat ini, belum tahu, belum mengerti, belum punya pendidikan di bidang aviation safety, lalu bahasa yang tidak sopan, lalu menjelekkan orang lain, itu tidak pantas. Saya mohon bantuan dari pers untuk kita itu sangat merespek KNKT dalam hal dan percayakanlah mereka ini yang terbaik untuk kita. Baik, Cap, tadi Kapten Washi sempat menyinggung soal cultural safety. Nah, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Kapten sebelumnya juga pernah bekerja di Sriwijaya ya, Cap? Saya datang di sini sebagai orang pribadi ya, sebagai istilahnya sih kalau mau dibilang safety expert boleh, kalau mau dibilang sebagai graduate dari Embry-Riddle Aeronautical University di US boleh, kalau juga dari IP karena kita dari IP juga sudah menyampaikan seperti itu tadi bahwa konsistensi kita itu adalah referensi tolong yang digunakan adalah dari KNKT. Baik, nah jadi ini bukan soal
Baik, soal kita singgung lagi soal cultural safety ini tadi. Sebenarnya seperti apa yang biasanya atau yang seharusnya dilakukan oleh setiap kapten ataupun awak kabin? Dan tadi apakah memang ada mulai kendurkah aturan-aturan ini diterapkan oleh mungkin awak-awak kabin yang saat ini bertugas, Cap? Oh, saya rasa tidak seperti itu. Kita ini kan beda ya. Kita punya pekerjaan ini, kalau kita salah itu kita ikut mati. Kalaupun sejelek-jeleknya itu kan artinya kita paling jeleknya itu kita melindungi diri sendiri. Nggak mungkin lah kita dengan sengaja atau dengan perencanaan atau begitu, kita nggak mungkin lah. Itu kita akan melakukan apapun yang istilahnya kita tahu mampu diajarkan, diterapkan dan didukung. Apakah sistem sempurna ya? Kalau sempurna ya kita Tuhan lah ya. Saya rasa tidak sempurna, tapi kita bisa ambil contoh dari negara-negara yang angka keselamatannya jauh lebih baik dari kita seperti Australia. Ya. Baik, terima kasih Kapten Washi Arnjadas telah bergabung bersama kami di iNews, di Breaking iNews. Semoga kita harapkan kejadian ini CVR bisa segera ditemukan dan juga sehingga KNKT bisa segera menyimpulkan penyebab dari kejadian ini sehingga tidak terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Kapten Washi.